Jumpa lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema Mengenal Gerejaku bagian yang pertama. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey Sobat Kece, apakah kamu tahu berapa jumlah gereja yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Atau berapa banyak model dan tata cara ibadahnya? Pernahkah kamu berpikir mengapa ada gereja yang begitu banyak dengan aliran ajaran gereja-gereja yang banyak di Indonesia? Bahkan di dunia. Bingung gak sih kamu cari tahu jawabannya? Kita akan bahas semuanya dalam materi Mengenal Gerejaku. Pada materi ini kita tidak akan melihat perbedaan atau bahkan membandingkan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Namun kita akan belajar bagaimana menyatukan gereja dalam sebuah perbedaan. Ada macam-macam gereja di Indonesia, antara lain Huria Kristen Batak Protestan atau Gereja Metodis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, Gereja Kristen Protestan Mentawai, Gereja Reformed Injili Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Betani Indonesia, Gereja Injil Sepenuh Indonesia, Gereja Ortodoks Indonesia, Gereja Katolik Roma, Bala Keselamatan. Mungkin dalam hatimu bertanya-tanya, mengapa sih ada banyak sekali gereja-gereja di Indonesia? Apakah karena perpecahan? Apakah karena ada pertikaian di dalam satu gereja tertentu sehingga sebuah kelompok keluar dan membentuk gerejanya sendiri? Atau karena ada misi yang datang dari luar daerah atau luar kota atau bahkan luar negeri? Sejauh mana semua itu merupakan hal-hal yang positif atau malah negatif? Seringkali gereja-gereja itu menjadi banyak karena masing-masing mengaku dirinya sebagai gereja yang paling benar, sementara gereja yang lain salah, bahkan sesat. Sikap seperti ini tentu dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara gereja-gereja, bukan? Semua ini hanya menimbulkan kesombongan rohani dan kebanggaan yang semu yang tidak disukai oleh Yesus Kristus. Sobat Kece, dalam bacaan Yohanes 17 ayatnya yang ke-21, kita menemukan salah satu doa Yesus yang sangat penting. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya semua mengikutinya dan tetap bersatu. Dalam doanya, Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-muridnya dan pengikutnya sangatlah penting. Karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya yang di surga. Dan dengan kesatuan itu pula para murid memberikan kesaksian kepada dunia. Masalahnya bagaimana kita dapat memberitahukan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah memperdamaikan seluruh umat manusia kepada Bapa di surga dan dengan sesama manusia. Keterpecahan manusia dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak mengherankan apabila ternyata sejarah dunia penuh dengan konflik dan peperangan. Meskipun Tuhan telah berdoa memohon kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dan semua para pengikutnya tetap hidup dalam persatuan. Pada kenyataannya kita melihat perpecahan tetap terjadi. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat dan mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak, apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi?
Ada beberapa pemimpin gereja yang saat itu menuntut orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok lain yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus tidak perlu menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memperlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dilarang meminum darah, memakan daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk orang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak menjadi Yahudi terlebih dahulu. Setelah konsili di Yerusalem ini, terjadi pula kesepakatan di antara para rasul, yaitu bahwa Paulus akan pergi memberitakan Injil ke kalangan orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Nah, Sobat Kece, masih penasaran dengan kelanjutan materinya? Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Tuhan memberkati. Shalom.